Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan yang berlimpah, diberi kesempatan untuk membacakan surat-surat yang Al-Quran adalah tentu tidak akan memberatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sekutu bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan orang tua sebagai hamba-hamba Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah juga yang telah melahirkan kita ke dunia, ke alam lahir di planet bumi, yang mana orang tua adalah memelihara kita dari kecil hingga usia balik, disekolahkan hingga jenjang dengan waktu yang prosesnya adalah bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dari petikan hadis mengenai fitnah akhir zaman disebutkan dari riwayat, diantaranya hadis riwayat Sahih Muslim di dalam kitab Al-Fitan dari Hisham bin Amir, yang pada kesempatan hari ini adalah hari Selasa di bulan Safar tahun 1447, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada umatnya, kepada manusia di akhir zaman. Di antara fitnahnya adalah bahwa bersamanya ada surga dan neraka, adalah sudah sering saya kemukakan kepada hadirat di mana saja berada di global, di tempat istilah global publik, di mana Anda adalah seorang manusia yang sama saja telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan, kesempatannya adalah sangat langka, momennya sangat urgent, tidak ada yang bisa menolong diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Lalu petunjuk adalah dari Allah, sumbernya adalah kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian ijtihad adalah tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Jadi di dunia ini, di planet bumi ini, manusia ada surga juga, ada neraka. Maka kata Nabi, yang sebenarnya nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Jadi terbalik. Maka
Barang siapa yang dapat ujian dengan nerakanya, hendaklah ia berlindung kepada Allah. Jadi kita langsung memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala fitnah, dari segala ujian yang Allah telah menentukan ujiannya yang paling berat untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan untuk umat Nabi Muhammad saja. Ujiannya adalah ujian yang paling berat semenjak dari zaman Adam alaihissalam hingga kiamat. Lalu Anda telah membaca, telah mengetahui, lalu sikap Anda adalah santai. Lalu sikap Anda adalah hanya menoleh ke kiri dan ke kanan, menolehnya ke atas dan ke bawah, dakwah nanaonan cenah dunia mah. Padahal iblis laknatullah menghadap Fir'aun. Kata iblis, hai Fir'aun, aku lebih tua darimu. Lalu Fir'aun mengakui. Iblis mengetahui maksud daripada Fir'aun, Raja Fir'aun, tahu Raja Fir'aun, mengetahui maksud daripada Raja Fir'aun, mau berbicara kepada Nabi Musa dan Harun yang sekira adalah bahwa aku mengakui Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Dicegahnya oleh siapa? Oleh iblis. Iblis terido, tidak mau Fir'aun menjadi orang yang berserah diri, tidak mau Fir'aun menjadi seorang muslim. Lalu Fir'aun menghadap Nabi Musa dan Nabi Harun adalah hanya angan-angan, tidak terjadi. Malah yang terjadi adalah sifat yang ada di dalam diri Fir'aun adalah iri, dengki, hasad, dan segala macam akhlak yang buruk, ingin membunuh mereka, ingin membunuh Musa, bermaksud, berniat di dalam hatinya akan membunuh Nabi Musa dan Harun dan pengikutnya. Iblis menggodanya, berbicara kepada Fir'aun. Apakah sama di zaman akhir ini? Lebih-lebih iblis sekira-kira berkata, nanti saja, lihatlah kenyataannya. Kenyataanmu, lihatlah kerajaan, lihatlah harta bendamu yang amat sangat banyak, lihatlah pasukan-pasukanmu yang tidak ada orang yang bisa mengalahkan pasukan Fir'aun. Itulah iblis. Lalu apakah di akhir zaman ini iblis teu aya? Iblis mah aya ge bonggol pisang, aya ge hotel, ngaranna hotel iblis. Setan mah teu aya ge dibeset isina ketan. Apakah ada? Padahal keterangannya sudah jelas. Jadi Nabi menyerunya adalah bukan wahai umatku, bukan. Coba baca deh. Anda bisa membaca abata saja haho, A B C D E F G. Bisa membaca tidak? Atau buta? Atau pura-pura
menjadi si buta dari gua hantu. Jadi tolonglah dirimu sendiri tentunya. Apabila Anda tidak mau menolong diri Anda sendiri, bagaimana Anda mau menolong orang lain? Atau di dalam hatinya, di dalam dirinya, sama nanti aja deh kalau sudah usianya 40-an kayak Hadijah. Nanti saya akan fokus deh kepada akhirat. Sekarang mah santai-santai aja. Silahkan aja. Tapi risikonya adalah Anda tidak akan bisa kembali kepada masa yang lalu. Namanya takdir yang paling buruk. Hari esoknya misalkan les we maut. Apa bedanya dengan Fir'aun? Lebih-lebih loh itu. Ternyata Fir'aun mempunyai sandingan-sandingan lebih daripada Fir'aun ada. Karena Dajjal adalah ujian yang paling berat. Selanjutnya apa setelah Dajjal? Ulama su. Ulama su adalah ulama yang kerjaannya ibadah, yang kerjaannya adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi di dalam hatinya ada Allah melihat, mengetahui uzub, ria, takabur, duit, harta benda, ingin pamer, ingin diketahui siapa gue, lalu mengakui memiliki kesaktian, wali-wali, karamat dan lain sebagainya, bisa terbang, bisa menghilang dari Jakarta ke Mekah hanya sekedip mata, ada aja langsung di Mekah. Padahal itu adalah cerita-cerita yang dongeng, yang dicampur dengan sesuatu yang dinamakan dengan hayalan-hayalan fantasi. Anak-anak kita diajarnya oleh siapa? Jadi apakah Anda akan menunggu hingga Anda terbelah jiwa Anda? Apabila Anda terbelah jiwa, namanya penyakitnya penyakit jiwa, berbeda kondisinya. Karena itu namanya Anda terkena penyakit jiwa. Kondisinya beda dengan saat sekarang. Karena saya sudah merasakan. Makanya ada tuntunannya Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaklah ia berlindung kepada Allah, dan hendaklah ia membaca ayat-ayat awal surat Al-Kahfi. Jangan terlalu mengikuti artis, Kang. Punten. Nonton aja deh film ayat-ayat cinta. Banyak itu film-filmnya tentang ayat-ayat cinta, tentang percintaan, bahkan tentang kiamat akan tiba juga banyak. Tauhidnya juga ada banyak, yaitu episodenya dari 1 sampai dengan 18, 19, 20. Sinetron dengan berjilid-jilid. Itu aja, pantang aja udah. Emang gitu ya? Bukannya gak boleh. Itu boleh, tapi setelahnya rajinnya membaca ayat-ayat awal surat Al-Kahfi, tapi esensinya, intinya, ceritanya, kisahnya, the story. Saya udah, Pak, membaca surat Al-Kahfi dari pagi sampai malam tiap hari, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada yang menghadap. Berarti Anda digodanya oleh diri Anda sendiri dan setan, karena iblis itu sangat jahat. Percuma lah Anda ngomong, coba kalau ada mukjizat lah, percuma. Berarti Anda itu tidak percaya kepada Nabi. Nabi kan ada mukjizat dulu. Tetap saja
Hidayah mah bukan dari mukjizat. Pamanya Abu Jahal, Abu Lahab abadi. Sampai di YouTube oke di film ke nih bau busuk banget bang. Ini nih namanya Abu Jahal nih. Itu iblis tahu itu. Dilaporkannya tuh oleh setan. Maka dia akan bisa menjadi begitu. Dibalikin kembali kepada asalnya karena kita tidak bisa melihat. Tidak mampu melihat setan secara langsung. Seketika bisanya apabila diberi oleh Allah yang namanya gaib, paling ke mimpi ru'ya. Tetapi sekarang pun Allah membiarkan bisa dilihatnya dengan kamera, ditangkapnya. Omongannya apa itu? Bohong itu, Hollywood AI itu. Aduh Gusti Nu Agung. Saya sampai hampir saya ya memang sulit. Kok bisa ya begitu ya? Ya itulah. Dajjal adalah ujian yang paling berat. Lalu kemudian ulama su merekomendasikannya adalah dengerin gue tuh ceramahnya Ustadz Anu dengerin lu pantang aja sampai lu tua. Harusnya gimana? Harusnya diri sendiri kepada Al-Quran. Al-Quran saya sama dengan Al-Quran Anda, as-sunnah saya sama dengan as-sunnah Anda. Semampunya saja. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu Anda tahu Maha Pencemburu. Disebutnya juga apa ya, Allah itu the protecting friend, yang Maha melindungi sebagai teman di perjalanan. Gua kemarin pakai motor gua celaka, pakai doa juga celaka tetap. Nah itu diuji segitu saja lu kelepek-kelepek, bukan kelepek-kelepek ke cewek, kelepek-kelepeknya kalah sama setan. Jadi tentunya bahwa Nabi Muhammad berbicaranya bukan di saat sekarang. Yang berbicaranya kan Anda, Anda berbicara dengan mulut Anda, bukan dengan tangan Anda. Kalau berbicara dengan tangan Anda itu bahasa isyarat, diajarinya oleh siapa? Oleh artis. Jadi kita kayak idiot gitu, orang idiot. Jadi ucapan-ucapan yang baik adalah kisah nafsi, diriku kurang, diri saya kurang. Jadi saya mencontohnya kan Siti Aisyah, perempuan yang hebat, perempuan yang dapat menghafal hadis-hadis, meriwayatkan sampai detik sekarang dipergunakannya oleh miliaran manusia. Jadi persoalan tauhid, bahwa Dajjal, bahwa ulama su, bahwa orang tua, sampai bahkan anak-anak mengaku aku adalah Tuhanmu. Sampai kartun pun begitu. Di dalam hati ada lintasan hati satu zarah, Anda qaid. Mampusnya nanti kalau sudah sakaratul maut. Godaannya sakaratul maut itu keadaan Anda. Coba lihat deh, main-main ke rumah sakit, gak bisa ngapa-ngapain, itu napasnya udah pakai alat. Itu godaan iblis. Siapakah Tuhanmu? Allah, bukan. Tuhanmu adalah aku. Aku siapa? Ya iblis. Akan kehidupan lagi kamu. Itu su'ul khotimah Kang, selama-lamanya. Karena apa ya, Allah itu mengetahui, mempunyai jari jemari. Padahal itu ahli ibadah, tukang ngaji, tukang ibadah, suka berbicara di mimbar.
Coba katakan sekali lagi bahwa aku adalah Robbu itu di dalam hadis yang mana? Ya, tentang akhir zaman. Jadi saya pribadi ya kembali kepada surat Al-Kahfi. Ambulan sering, berarti banyak yang wafat. Di tempat saya juga dulu ada kebakaran. Yang merasakan kan saya sama orang-orang di masyarakat sekitar, sampai anak kecil pun menangis itu melihat kebakaran, Kang. Apakah ada hikmahnya? Ada atos terus di pareman, nauzubillah min zalik. Kalau tidak ada peningkatan di dalam hal sesuatu, berarti Anda itu tuli, Kang. Seperti apa ya? Seperti babi dan kera. Dilihatnya oleh siapa? Dipandangnya ya oleh Allah. Karena malaikat-malaikat itu mencatat. Kalau Anda nggak takut, oh silahkan, berarti Anda merasa aman dari azab Allah. Jadi merasa aman dari azab Allah adalah ada fikihnya tentang tauhid murni. Jadi saking beratnya ujian, Anda tidak menyadari dan enggan menyadari, selalu berlari, Kang. Berlarinya dari agama. Ada hirup kene, ayeuna maker sehat. Dan saya juga mengkhawatirkan istri saya juga, kenapa istri saya begitu ya. Berarti kan di sekitarnya itu ada teman-temannya. Ada teman-temannya, satu lingkungannya pendidikan. Apakah mereka tidak saling menasehati dalam ketakwaan, atau menunggu, atau mereka mempunyai rencana ke masa depannya, padahal di dalam hadis sudah diingatkan. Di dalam hadisnya, jangan terlalu maju ke masa depan, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Ada setan, Kang, di kiri di kanan menyerang Anda. Lalu ada Yahudi, ada Nasrani, mereka berbeda, agamanya berbeda dengan agama Islam. Lalu tentang 73 golongan dan yang lainnya, betapa beratnya hidup ini. Jadi ngagambar, ngalagu, puisi mangga, tetapi ulah sampaikan ke orang tersesat oleh diri kita sendiri, dan setan itu mengetahui, merencanakannya makar busuk, kan, supaya Anda itu dimurkai oleh Allah. Masa Anda kalah sama setan dan sama diri Anda sendiri? Makanya ada jihadun nafs terus menerus hingga wafat. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini tidak bisa saya banyak berbicara, mencek bahasa gaul mah cenah ulah loba bacot lah. Tong seting bacot buktikeun we. Di bahasa Sunda, bahasa gaul lebih dicampur bahasa Inggris. Indonesia adalah negara yang banyak bahasa daerahnya. Apakah dipandang oleh negara lain? Kalau negara lain mah kan biasanya bahasa Inggris sadayana bahasa Inggris. Di daerah negara Kanada bahasana bahasa Inggris, sadayana bahasa Inggris. Kalau kita mah 100 kilo aja ke sana ke bagian utara udah beda lagi bahasanya ya. Sesama orang Sunda juga bahasa Sundanya juga beda-beda. Lontong ti mana teu Tasik. Gih, kagila-gila keding teh duka lontong mana tah. Ditampiling oge juga nama malah ngambek. Nah hambet nampiling meni nyeriki ya. Jadi sifat Allah adalah Maha menyelamatkan. Di sini jaminannya Allah, Kang. Allah adalah sebagai penggantiku, teh kata Nabi. Pengganti Nabi itu Allah, bukan Dadan, bukan Anda, bukan Soeharto, bukan Bapak Presiden,
bukan Bapak Subianto, bukan. Tapi kata Nabi, Allah adalah penggantiku yang punya hak. Jadi kalau ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain di zaman sekarang juga sama aja. Mudah, Anda bisa santai-santai. Bisa happy-happy da atas aya Nabi. Karena Nabi menyelamatkan setiap muslim tapinya. Yang lain mungkin udah terbelah menjadi 71 golongan, 72 golongan, udah mandiri ya. Orang Yahudi dan Nasrani udah mandiri dah 14 abad yang lalu. Jadi Allah adalah the protecting friend. Jadi tauhid Anda ya harus kembali kepada tauhid yang murni. Kayak susu murni. Ini susu campuran ya, campuran nih. Ada susu keledai dicampur dengan susu ultra, dengan susu kambing, susu kuda dicampur. Itu kan nggak murni lagi. Jadi tauhid juga ada kemurnian di dalamnya. Jadi Allah menyelamatkan setiap muslim. Kalem we kan. Kayak ningali Allah kayak mun kaketrok. Aduh Gusti eta teh bahayana minta ampun. Kayak mun aya datang malaikat Jibril. Jadi saya pikir bahwa saya berdakwah sudah 31 tahun tidak terasa ada panggilan dari Allah Ta'ala dengan tanda-tandanya adalah ujian demi ujian adalah hak Allah. Kewajiban Allah adalah menguji, kewajiban manusia adalah yang menerima ujian itu sebagai tantangan. Agar apa? Agar menjadi penduduk surga. Kasudah mah gampang, tinggal mental eta. Jadi liar. Jadi menyepelekan adalah berbahaya. Jadi sepintas main-main itulah tertawa yang mencelakakan dirinya sendiri. Karena ada sesuatu yang nggak boleh main-main. Ya, kalau bercanda boleh Anda bercanda. Apabila orang tidak bercanda, hatinya kan keras. Kalau orang tidak banyak berhibur, hatinya pun akan keras sikapnya. Jadi harus banyak bersosialisasi di realitas. Tapi kalau di realitanya berbeda aliran, sulit Kang. Dan nggak nyambung, itu nyambung, nggak enak ke perasaan itu karena ya memang ada hal yang orang harus keluar dari sesuatu. Kan pasti muslimah lihatnya kepada sejarah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melihat pamannya begitu, tepira atau belum apa-apa udah turun ayat tentang pamannya Abu Lahab. Iya kan? Iya toh. Lalu pamannya nggak menerima, ya udah oleh Allah sudah karena keterlaluan. Jadi turun ayat tentang suratnya kan Anda udah tahu lah tentang Al-Lahab ya. Terima kasih atas atensinya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.